Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tumben ya si Hasan Nasbi waras begitu ya. Kenapa begitu ya? Dulu getol sekali mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Kok sekarang ya dengan adanya Pak Ganjar sana sini separi politiknya begitu kan ya, kok tidak dituduh curi star kampanye. Ini Ganjar separi politik di Jatim, Hasan Nasbi kalau Mas Anies yang begini akan dituduh curi star begitu kan, tumben ya, seolah-olah membela Anies Baswedan ya, atau jangan-jangan ya sudah bosan begitu kan, mau tidak mau harus memilih Anies Baswedan kan, begitu logika kita begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya hari ini begitu ya, atau jangan-jangan ingin mencari sosok ya, atau mencari sesuatu begitu, kita lihat saja begitu kan. Tetapi ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya, perlu memberikan apresiasi yang seluas-luasnya begitu ya, dalam artian bahwa kenapa Anies Baswedan selama ini dulu begitu bahkan dilaporkan ke Bawaslu dianggap curi setar, terus kemudian Bawaslu mengatakan tidak etis dan sebagainya itu, bayangkan begitu ya. Jadi kok tidak kok mingkem begitu kan, kok tidak ada perlawanan, kok sekarang ketika Pak Ganjar lalu kemudian sana sini begitu kan ya, terus kemudian dia mengatakan bahwa ya bukan seharusnya dalam demokrasi itu karena masih belum ada yang calon terdaftar ya tidak dicap sebagai curi setar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ganjar separi politik di Jatim, Hasan Nasbi menyebutkan kalau Mas Anies yang begini akan dituduh curi setar kampanye ya. Jadi ingat taruhan Alphard. Masih ingat nggak dengan taruhan Alphard ya? Jangan kasih ruang mulai banting setir Alphard, mana Alphard? Tumben ini kan ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan, seolah-olah apa narasi-narasi yang dibangun oleh Hasan Nasbi yang dulu begitu kan dikomentari oleh netizen begitu, mana Alphardnya kan begitu ya. Terus kerjanya sebagai gubernur bolehkah ditinggal ya, ditinggal ya, mendakrinya gimana, ada izin sakitkah atau boloskah, atau jangan ambil gaji dong. Gimana sikap Bawaslu begitu kan ya, banyak sekali begitu di hashtag hari ini. Kok dulu Anies Baswedan dianggap curi setar dan sebagainya, bahkan dilaporkan begitu ya, dan kalau sekarang ya kenapa tidak ramai lagi begitu. Mas Ganjar ini masih gubernur atau sudah petugas partai ya, kedua-duanya begitu, masih gubernur dan masih menjadi petugas partai begitu ya. Karena Bawaslu hanya untuk mengawasi Anies, bukan capres-capres yang lain. Kalau yang lain mah suka-suka aja, bisa saja begitu. Yang tidak suka begitu begini, dalam artian bahwa kenapa Bawaslu mengatakan tidak ada etika kepada Anies Baswedan, tidak etis kepada Anies Baswedan begitu ya. Padahal ya pencapresan masih belum ada calon di situ begitu ya. Kalau Pak Anies sudah di hati rakyat termasuk aku, luar biasa begitu. Banyak sekali begitu komentar-komentarnya begitu kan. Bahkan ya komentar-komentarnya dari pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa di sini begitu ya. Bahkan ada yang menagih mana yang Alphardnya begitu ya. Ini kan orang bukan yang taruhan Alphard. Makanya jangan bicara itu, harus dikontrol terlebih dahulu begitu ya. Kayaknya kebanyakan makan sayur jadi sehat nih orang. Itu kan perasaan Anda udah hampir 10 tahun jadi kadrun ya. Ini masa Anies lagi bicaranya Alphardnya ada jadi Ayla aja ya. Ini komentar-komentar ini lucu-lucu banget begitu ya. Tapi saya apresiasi sekali, inilah bagian dari demokrasi kita yang harus kita hargai begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar separi politik di Jatim, Hasan Nasbi sebut kalau Mas Anies yang begini akan dituduh curi setar kampanye ya. Dikutip dari Gelora, pendiri Cirrus Network Hasan Nasbi menyoroti ya calon presiden atau capres dari PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo yang melakukan safari politik ke Jawa Timur pada 6 dan 7 Mei 2023. Hal ini ditangkapi Hasan Nasbi dalam akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Hasan Nasbi menyinggung terkait Anies Baswedan yang kerap akan dapat tuduhan ya jika melakukan hal seperti apa yang ia lakukan ya kepada Pak Ganjar. Hasan Nasbi pun menyebutkan maksud dari curi setar itu. Kalau Mas Anies yang begini akan dituduh curi setar kampanye, dilaporkan ke Bawaslu. Jadi dari sini kita belajar adil ya, sejak dalam pikiran. Kita tidak tahu itu curi setar kampanye sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU.
Wajar Hasan Nasbi dikutip dari Witness Norti dari akun Twitter pribadinya miliknya. Artinya apa? Artinya kenapa kok ketika Pak Anies separi politiknya sana sini silaturahmi dicap sebagai curi setar, kenapa si Hasan Nasbi tidak berkomentar itu begitu ya? Terus kemudian apa sih urgensinya begitu menegur orang yang kemudian belum masuk dalam tahap kampanye begitu? Seperti Bawaslu bilang tidak etis dan sebagainya begitu. Kok bisa begitu kan? Ada apa begitu ya? Ini menjadi tantangan bagi kita bahwa harus memberikan edukasi begitu ya. Bahkan itu dilaporkan Anies Baswedan pada waktu itu begitu ya. Bahkan ya kacau begitu, orang-orang seperti ini kacau. Untunglah ya Bawaslu tidak menanggapi hal seperti itu begitu, katanya mau mengkaji dan sebagainya begitu. Padahal tidak ada undang-undangnya di situ begitu ya. Adapun setibanya di Surabaya, Ganjar ya langsung mengunjungi rumah kelahiran kelahiran Soekarno di Jalan Pandean ya. Ganjar didampingi oleh Wakil Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Wali Kota Wisnu Sakti Buwana, cucu Bung Karno Putri Guntur Soekarno, politisi Ade Sutarwijono, dan Indah Kurnian dan lainnya. Setelah itu Ganjar Pranowo bertolak ke Jember dan menyapa masyarakat ya di alun-alun pada pagi harinya. Selain menyapa warga Jember yang berolahraga di alun-alun, Gubernur Jawa Tengah itu juga akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader partai perlambang Banteng, Moncong Putih dan relawan pemenang Ganjar di GOR PKPSO Kaliwates ya. Bahkan Ganjar kemudian melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke kediaman Habib Zain ya bin Hasan bin Ahmad Baharun di Pondok Pesantren Al-Badri Jember. Pada kesempatan safari politiknya ini ya Ganjar turut menyampaikan pesan kepada pendukungnya agar kompetisi dengan sehat pada Pilpres di 2024. Artinya kalau kita melihat ini ya safari Pak Ganjar sana sini kok tidak ada yang melaporkan begitu ya. Atau jangan-jangan apa gimana begitu, atau jangan-jangan Bawaslu hanya untuk Anies, kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini ya bahwa apa yang ia lakukan oleh Anies Baswedan sejak dulu begitu beragam tantangan dan kritikan begitu. Ya salah satunya mungkin ya para orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi realitasnya hari ini menunjukkan bahwa ya ketika Pak Ganjar berada di lapangan begitu kan ya safari ke sana sini masih menjadi gubernur aktif ya kok tidak ada komentar seperti itu, apalagi Bawaslu begitu. Seharusnya Bawaslu tegur Pak Ganjar ya dengan masih kondisi ya gubernur, kan begitu logikanya begitu, apalagi Mendagri begitu ya, kenapa tidak ditegur begitu ya. Bagaimana nasib yang ada di Jawa Tengah, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya ada sesuatu kriminalisasi kepada Anies Baswedan, bisa saja seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.